warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Nurkayati dengan NIM 203141049 dan 3 teman saya, yaitu yang pertama adalah Agus Widodo Saputro dengan NIM 203141045, yang kedua adalah Anissa Desti Utami dengan NIM 203141048, dan yang terakhir adalah Aprilia Dwi Khotimah dengan NIM 203141064. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai pramuka siaga. Pada sore hari ini, kami akan membahas mengenai 8 hal. Yang pertama adalah pengertian pramuka siaga, yang kedua adalah kode kehormatan pramuka siaga, yang ketiga adalah satuan pramuka siaga, yang keempat adalah syarat kecakapan umum pramuka siaga, yang kelima adalah syarat kecakapan khusus pramuka siaga, yang keenam adalah tanda kecakapan umum pramuka siaga, yang ketujuh adalah tanda kecakapan khusus pramuka siaga, dan yang kedelapan adalah gambar atribut pramuka siaga. Baik, yang pertama pengertian pramuka siaga dan yang kedua kode kehormatan pramuka siaga akan saya presentasikan sendiri. Pramuka siaga anggotanya yaitu anak usia 7 tahun sampai 10 tahun. Jika dilihat dari usianya, tentu itu adalah di mana usia yang sangat menyenangkan atau bisa disebut masa-masa terindah. Pramuka siaga ini merupakan tingkatan awal atau tingkatan dasar dari kepramukaan. Kata siaga diambil dari wujud perjuangan bangsa Indonesia saat menyiagakan demi meraih kemerdekaan Indonesia. Ini ditandai berdirinya Budi Utomo yang merupakan tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia pada tanggal 28 Mei 1908 dan sebagai perjuangan baru atau awal rakyat Indonesia. Simbol dari pramuka siaga ini disimbolkan dengan warna hijau. Adanya pramuka siaga ini adalah untuk menuntun atau menciptakan pribadi anak yang baik, dapat mengendalikan emosi, egoisme, menciptakan kepeduliannya terhadap teman, dan agar memiliki sifat aktif serta kreatif melalui sosialisasi kehidupan sebayanya. Jadi dalam pramuka siaga ini meningkatkan perkembangan anak baik spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Pembina pramuka siaga harus benar-benar yang paham dan mengerti tentang pramuka siaga, karena pembina tersebut pengganti orang tua bagaimana agar anak dapat merasa nyaman seperti dalam keluarganya sendiri serta bahagia. Pengelompokan pramuka siaga dapat dikelompokkan dalam kelompok kecil yang bernama barung, yang berarti tempat penjaga ramuan bangunan dan terdiri dari 6-8 anak. Dan barung dihimpun dalam perindukan, yang berarti tempat anak cucu berkumpul, yang terdiri dari 3-4 barung. Terdapat 3 tingkatan dalam pramuka siaga. Yang pertama, siaga mula, yaitu tingkatan awal pada pramuka siaga. Yang kedua ialah siaga bantu, yaitu tingkatan di mana para anggota bisa membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dan yang ketiga, siaga tata, yaitu tingkatan di mana para siaga bisa diikutsertakan menata, menyusun, mengatur pekerjaan atau karya siaga dengan baik. Poin yang kedua ialah kode kehormatan pramuka siaga. Kode kehormatan pramuka siaga di sini ada 2 yang berbentuk janji atau satya dan dharma atau ketentuan moral sebagai berikut. Yang pertama, Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Tiap hari berbuat kebaikan. Yang kedua ialah Dwi Dharma. Siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. Siaga berani dan tidak putus asa. Adapun penjabaran dari 2 Dwi Dharma tersebut yaitu yang poin pertama berbakti kepada ayah dan ibundanya, yaitu berarti kita sebagai anak harus bersikap patuh, menghormati dan menjunjung tinggi kehormatan orang tua. Ini diambil dari istilah Jawa yaitu mikul dhuwur mendem jero, yang berarti sebagai anak harus menjaga nama baik orang tua serta menjunjung tinggi kehormatan orang tua.
Yang kedua, berani dan tidak putus asa. Berarti sebagai siswa harus mempunyai sifat yang berani mengambil keputusan demi kebaikan dan kepentingan umum. Dan siswa harus memiliki semangat yang tinggi, tidak mudah menyerah, serta mempunyai semangat untuk bekerja keras. Baik, untuk selanjutnya, poin yang ketiga, satuan pramuka siaga, dan poin yang keempat, syarat kecakapan umum pramuka siaga, akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Aida Nurkayati. Kepadanya kami persilahkan. C. Satuan pramuka siaga. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut dengan barung. Setiap beberapa barung dihimpun dalam sebuah satuan besar yang bernama perindukan. Barung diberi nama dengan warna spesial seperti barung merah, barung hijau, barung kuning, dan lain-lain. Sebuah barung beranggota antara 6-10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang disebut dengan pingrung, yang dipilih oleh barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung ini akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung yang dipilih oleh ketua barung. D. Syarat kecakapan umum pramuka siaga. Syarat kecakapan umum atau yang sering disebut dengan SKU dalam pramuka siaga adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. SKU pramuka siaga merupakan alat pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kepribadian para peserta didik dalam mengembangkan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Latihan di perindukan disusun dengan mengacu pada SKU yang telah ditetapkan oleh Kuarnas atau Kuartin Nasional. Pembina mengemas materi SKU dalam bentuk permainan, nyanyian, cerita yang menarik dan menantang yang disesuaikan dengan sifat dan perkembangan usia pramuka siaga. Dengan cara demikian, nilai-nilai kepramukaan secara tidak langsung akan dapat diserap oleh peserta didik. TKU dalam pramuka siaga terdapat 3 tingkatan. Yang pertama adalah siaga mula. Siaga mula adalah tingkatan pertama syarat-syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka siaga. Syarat untuk mencapai siaga mula adalah hafal dan mengerti isi Dwi Dharma dan Dwi Satya, dapat memberi salam pramuka, giat mengikuti latihan, dan masih banyak lagi. 2. Siaga bantu. Siaga bantu adalah tingkatan kedua syarat-syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka siaga. Syarat untuk mencapai siaga bantu adalah giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga mula, mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya, tahu arti lambang negara gerakan pramuka, dan lain-lain. 3. Siaga tata. Siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum satuan pramuka siaga. Syarat untuk mencapai siaga tata adalah tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya, tahu arti lambang NKRI, dapat menyampaikan berita secara lisan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya E. Syarat kecakapan khusus pramuka siaga. Syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan pada suatu bidang yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau PKK setelah melalui ujian-ujian. Syarat kecakapan khusus atau SKK juga dapat diartikan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Syarat kecakapan khusus berupa kecakapan kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu. Seorang pramuka siaga sebelumnya ia harus sudah mencapai SKU siaga terendah atau tata terlebih dahulu untuk mengikuti SKK siaga. Contoh dari SKK yaitu SKK berkemah, SKK penabung, SKK pertolongan pertama pada kecelakaan, SKK juru kebun, SKK pengaman kampung atau desa, SKK juru masak, SKK gerak jalan, SKK menjahit, SKK pengamatan, dan masih banyak lagi.
F. Tanda kecakapan umum pramuka siaga. TKU atau tanda kecakapan umum yang sudah ditempel pada lengan baju para siaga apabila ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didukung oleh kemampuan pemiliknya, maka pemilikan tanda kecakapan tersebut dapat dilepas atau dicabut. TKU pramuka siaga dapat dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda baru. Tanda kecakapan umum berbentuk janur seperti jajar genjang dengan tinggi 1,3 cm dan panjang 5 cm, berwarna dasar hijau tua dengan kemiringan 300 ke kanan atas. Terdapat gambar kelopak bunga kelapa yang mulai terbuka berwarna putih dalam warna dasar, garis tepi berwarna hitam dan bentuk jajar genjang. Arti warna dan lambang TKU siaga. 1. Kelopak bunga kelapa yang mulai merekah, menggambarkan pertumbuhan tanaman, mengibaratkan pramuka siaga yang sedang tumbuh menjadi tunas calon bangsa. 2. Kelopak bunga diletakkan miring, digambarkan bunga kelapa yang selalu memperlihatkan sudut miring terhadap batang pohonnya, mengibaratkan keterikatan pramuka siaga dengan keluarga dan orang tuanya. 3. Warna hijau melambangkan kesegaran hidup sesuatu yang sedang tumbuh. D. Tanda kecakapan khusus pramuka siaga atau disingkat TKK. Tanda kecakapan khusus adalah suatu tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, ketangkasan, keterampilan, kemampuan sikap, dan usaha seorang pramuka di dalam bidang tertentu. Tujuan dari tanda kecakapan khusus adalah mendorong dan merangsang para anggota pramuka dalam memperoleh kecakapan sehingga dapat mengatasi kesulitan yang ada. Tanda kecakapan khusus pramuka siaga itu berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. Tanda kecakapan khusus dipasang di lengan baju sebelah kanan, membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuarda dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Untuk pramuka siaga yang memiliki tanda kecakapan khusus lebih dari 5 buah, selebihnya dipasang pada selempang tanda kecakapan khusus siaga yang dipakai pada acara khusus dan dipasang melintang dari bahu sebelah kiri ke pinggang kanan bawah. Berikut adalah gambar tanda kecakapan khusus pramuka siaga. Warna kuning untuk bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. Warna merah untuk bidang patriotisme dan seni budaya. Warna putih untuk bidang kesehatan dan ketangkasan, warna hijau untuk bidang keterampilan dan teknik pembangunan, dan warna biru untuk bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban, masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. H. Gambar atribut pramuka siaga. Ini adalah gambar atribut di pakaian putri atau putra pramuka siaga. Bentuk dan pemasangan atribut pada pakaian seragam pramuka siaga adalah sebagai berikut. 1. Tanda tutup kepala. Berbentuk lingkaran untuk putri dan jajar genjang untuk putra dengan warna dasar hijau. Dipasang di topi pramuka bagian depan. 2. Tanda pandu dunia. Berwarna dasar ungu untuk putri berbentuk lingkaran dipasang di kerah baju sebelah kanan. Sedangkan untuk putra berbentuk persegi dipasang di dada sebelah kanan. 3. Tanda pelantikan. Berwarna dasar coklat tua. Untuk putri berbentuk lingkaran dipasang di kerah baju sebelah kiri. Sedangkan untuk putra dipasang di dada sebelah kiri di bawah lipatan baju. 4. Papan nama. Berwarna dasar coklat muda. Baik putra maupun putri dipasang di dada sebelah kanan di atas lipatan baju dan di bawah tanda pandu dunia. 5. Tanda lokasi kuarcap yang memuat nama kuartir cabang, kabupaten atau kota anggota pramuka tinggal. Baik putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kanan paling atas. 6. Tanda gugus depan yang memuat nomor gugus depan di mana anggota pramuka bergabung. Baik putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kanan tepat di bawah tanda lokasi kuarcap. 7.
lencana atau bed daerah yang memuat lambang kuartir daerah di mana anggota pramuka tinggal. Dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan di bawah tanda gudeg. 8. Tanda kecakapan khusus atau TKK siaga. Berbentuk segitiga terbalik. Baik putra maupun putri dipasang lengan baju sebelah kanan, di kanan, kiri, dan bawah lencana atau bed daerah. 9. Tanda jabatan berupa tanda sulung, pemimpin baru atau wakil pemimpin baru. Pemasangannya di dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. 10. Tanda barung berbentuk segitiga dengan warna sesuai nama barungnya. Baik pada putri maupun putra dipasang di lengan baju sebelah kiri paling atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.